Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas menulis Benny Arnas. Dan dalam pertemuan kali ini kita masih akan belum berbicara atau membahas tentang hal-hal yang spesifik tentang menulis. Masih dalam urusan pre-writing atau persiapan-persiapan atau hal-hal yang harus dibereskan sebelum kita menulis. Semoga bermanfaat, dan materi kali ini yang akan dibawakan yaitu free reading atau membaca tanpa kecemasan. Selamat menyaksikan. Apabila dirasa bermanfaat, semoga rekan-rekan tidak berkeberatan untuk menyebarkannya. Mengapa orang-orang tidak suka membaca? Banyak sekali alasannya. Beberapa di antaranya mengatakan mereka tak punya cukup waktu. Sebagian yang lain enggan melakukannya karena mereka tidak mendapatkan apapun dari membaca. Pendapat dan alasan itu sah-sah saja. Lagi pula, membaca bukan jaminan seseorang lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya dari yang tidak membaca. Sesederhana itu. Saya tertarik menganalisis alasan yang kedua, bahwa mereka tidak tertarik membaca atau mereka tidak membaca karena mereka merasa tidak mendapatkan apapun dari membaca. Kalau yang mengatakan itu, mereka yang memang tak menyukai buku dan tak ada kepentingan dengannya, atau sekali tak sengaja berurusan dengan membaca langsung merasa melakukan kesia-siaan sebab merasa waktunya terbuang percuma karena bundelan teks itu tak memberinya apa-apa selain kebosanan dan rasa ngantuk, agak bisa dimaklumi lah. Apalagi buku yang tak sengaja ia temukan itu tidak mengetengahkan hal-hal yang menggembirainya. Mau menceramahinya agar mencoba lagi dan lagi, percuma. Semestanya sudah beda, nggak bakal masuk. Tapi apabila alasan kedua itu diutarakan oleh mereka yang sedang belajar menulis atau yang sudah menulis buku, meskipun mungkin keluhannya akan sedikit dimodifikasi menjadi, saya sudah membaca banyak, tapi mengapa saya kok merasa tidak mendapat apa-apa? Atau katakanlah saya mendapat sesuatu tapi sungguh tidak sebanding dengan banyaknya judul yang saya baca dan waktu yang terbuang. Maka materi di kelas menulis kali ini rasanya sayang untuk dilewatkan. Kita perlu membaca, ikut seminar, pelatihan, lokakarya, kelas-kelas, dan aktivitas pengembangan diri dan keterampilan lainnya. Tapi, ketika berkarya, sungguh tidak penting memikirkan apa yang disumbangkan oleh semua kegiatan itu. Lalu, ya begitu. Yang sudah dimakan akan mengaliri darah dan jiwa tanpa harus dipikir dan dianalisis hingga rambut rontok. Tapi, tidak semuanya terendap di alam bawah sadar. Hanya hal-hal yang berkesan, yang kita sukai dan menarik perhatian yang akan tertinggal, yang akan diingat dan diamalkan. Dan bisa saja hal-hal yang terendap itu adalah materi yang sangat kita butuhkan untuk berkarya. Sebaliknya, bisa saja materi yang terendap itu adalah hal-hal yang tidak kita butuhkan untuk berkarya. Dan hal-hal di atas juga berlaku untuk urusan menulis. Iya, memang begitu. Bagaimanapun, sari selalu berasal dari bahan yang banyak dan melimpah. Menulis adalah sari dari aktivitas membaca yang kadang tak terhitung banyaknya. Kalau endapan bahan bacaan itu berjodoh dengan apa yang ingin disuarakan, baik dalam tulisan atau sebuah forum diskusi, beruntunglah kita. Kalau tidak sama sekali, ya jangan baper. Apalagi menyalahkan membaca dengan menyebutnya sebagai aktivitas tak berguna, ceroboh dan kekanak-kanakan. Endapan pengalaman, termasuk membaca itu, siapa tahu akan berguna di tulisan dan diskusi yang lain. Aktivitas membaca bebas, tanpa target dan tekanan, bukan hanya akan memberikan keriangan, tapi juga menghadiahi kejutan dan kesempatan-kesempatan yang tak terprediksikan. Dalam hal membaca, keadaan yang melepaskan adalah ketika kita tidak memaksa diri untuk mengikat makna. Menyengajakannya untuk mengikat makna akan membuat membaca relatif lambat karena sibuk merenung, dan ini potensial membuat ngantuk meskipun sudah 2 gelas kopi yang dihabiskan.
Menikmati aktivitas membaca secara mengalir akan memberikan kebebasan bagi kecenderungan kita terhadap satu dan lain hal, dan ini sungguh potensial membuat kita menyelesaikan buku dan membuat filter bacaan dalam diri bekerja secara sehat. Seberapa banyak yang akan nyangkut dalam kepala, itu bukan urusan kita. Tapi hal ini sejatinya bisa diuji. Tapi tidak usahlah bisa diuji di sini disamakan artinya dengan menguji isi buku teks per teks seperti ketika rekan-rekan sebaya saya menghafal isi repul di bangku SD. Bukan gitu aturan mainnya, cu. Model mengujinya adalah ketika berpikir, bicara atau diskusi, dan yang paling keren adalah dengan menulis karena aktivitas ini akan mengeluarkan yang terendam dan sebagaimana kata Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, mengikat yang sudah didapat. Tapi bagi saya, keistimewaan dari membaca tanpa kecemasan adalah mendapatkan gagasan baru yang tidak ada sangkut pautnya dengan bahan bacaan itu. Ini langka dan mewah. Sama seperti ketika saya tergerak menulis Tanjung Luka usai menonton Mother-nya Bong Joon-ho, atau menulis Etile usai membaca Queen of Dreams-nya Citra Banerjee Divakaruni. Jadi, bukan hanya ilmu yang bisa diraup dari aktivitas membaca sebagai variabel yang diujikan, tapi juga energi kreatif yang merangsang untuk membuat karya bagus. Ya, karya bagus. Ketika membaca buku bagus, ilmu dan wawasan tentu akan mendatangi diri kita. Tapi kalau buku-buku itu justru teks yang belum saatnya lahir karena ditulis penulis yang memilih menerbitkan karyanya sendiri sebab kebelet pengen punya buku atas pemikiran bahwa menjadi penulis itu keren, membaca tanpa kecemasan akan menyelamatkan kita dari kesia-siaan. Membaca seperti ini, sepengalaman saya akan mendorong melejitkan produktivitas dan mengayakan serta melejitkan imajinasi. Membaca tanpa kecemasan atau free reading akan membuat kita tidak lekas menjadi epigon atau plagiat usai membaca buku bagus, dan tidak lekas membuat kita memaki-maki buku yang buruk telah merampas waktu produktif kita. Tidak. Dalam membaca tanpa kecemasan, buku yang baik akan melempar kita dalam keadaan bukan apa-apa, sehingga akan termotivasi untuk berlatih lebih keras dalam menghasilkan tulisan yang baik. Sementara buku yang buruk akan melemparkan bumerang pertanyaan. Lalu, bagaimana bagusnya karya ini menurutmu? Jadi, baik atau buruknya buku bukan masalah dalam aktivitas free reading alias membaca tanpa kecemasan. Membaca adalah peristiwa mengalami, dan ini penting untuk membuat kita tidak berjarak dengan ilmu, wawasan, dan semesta karya. Karya bagus yang dibaca tanpa kecemasan akan menyulut kita untuk berkarya pula, bahkan lebih jauh menghasilkan karya yang bagus pula. Membaca buku bagus dengan cara yang salah dan pikiran yang bermasalah potensial melahirkan para epigon dan plagiat. Sebentar. Epigon dan plagiat yang masih hidup dan terus berkarya itu bagaimana jadinya? Maaf, orang-orang sakit nggak masuk dalam kelas saya tentang membaca dan kreativitas ini. Mereka bukan kreator, mereka sekadar pekerja kejar setoran. Mereka mungkin akan mendapatkan wawasan dari membaca, tapi tidak ilmu dan gagasan baru. Dan itu sudah sunatullah untuk kreator palsu dan fasik. Walau alam. Demikian materi kelas menulis di pertemuan kita kali ini. Semoga mencerahkan, menyenangkan, dan bermanfaat. Dan apabila memang mengandung hal-hal yang bisa digunakan dalam aktivitas menulis, semoga rekan-rekan tidak berkeberatan untuk menyebarkan konten positif ini. Demikianlah, sampai jumpa di pertemuan kelas menulis Benny Arnas berikutnya. Salam.